Subhanahu wa taala. Rasanya malam ini malam, mudah-mudahan malam ini malam yang penuh dengan kesempurnaan. Amin. Ustaz Somad, malam kemarin hujan, malam sebelumnya hujan, bisa malam ini Allah berikan cuaca yang begitu indah. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, angin sepoi-sepoi, perut kenyang, mata kendor. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya lihat wajah-wajah yang ada di depan ini, wajah-wajah milenial. Hai guys. Sehat? Hai guys. Gimana cincin saya, mata? Bukan main-main ini. Gila. Pikir main-main, ini saya bawa tidur takut hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 20 menit. Gak mungkin jam saya bohong, baterainya baru diganti. Pelajaran yang pertama, ketika Abdul Somad menghadap ke depan, apa yang disampaikan Abdul Somad? Bahwa kita harus berbuat untuk ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia, seperti masjid yang ada di depan mata kita malam ini. Insya Allah. Sekarang ke arah ibu-ibu. Ustaz, kok ibu-ibu duluan? Kita diutamakan sebelah kanan baru sebelah kiri nanti. Kiri itu kan tangan cebok. Ibu-ibu sehat? Ini dikasih busi supaya mereka tidak diterkam oleh ibu-ibu garis keras. Masya Allah, tabarakallah. Kalian yang muda-muda, tengok saya saja. Jangan kalian tengok anak gadis di sana. Ngintip-ngintip sedikit dari balik-balik busi itu boleh. Cuma masalahnya yang kalian tengok anak gadis yang senyum maknya. Di antara kehebatan perempuan, perempuan itu suka bersolek dan berhias, betul? Kalau ada laki-laki yang suka bersolek berhias, itu laki-laki yang agak-agak keperempuan. Kok laki-laki apa perempuan? Itu sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Pandanglah masjid ini penuh dengan solek dan hiasan. Itu kalau memandang ke atas, itu yang di atas kecil-kecil itu mengingatkan kami kepada Mesir. Masjid Al-Azhar, Masjid Sayyidina Al-Husain, Masjid Sidi Ahmadil Badawi. Itu atas itu adalah ukiran-ukiran khas Mesir. Maka malam ini melihat masjid kecil lemik, hilang rindu kami ke Mesir. Turun ke bawah, yang di atas kubah itu, ukiran-ukiran indah itu adalah ukiran-ukiran Maroko. Maka melihat dinding masjid kecil lemik, hilang rindu saya ke Mesir dan Maroko. Mau ngasih tahu saya alumni Mesir dan Maroko. Ini kalau dilihat ini yang melengkung ini, melengkung tiga ini di mana ini? Ini adalah lengkungan kubah masuk pintu Masjid Al-Hamra di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustaz? Real Madrid, Barcelona. Spanyol. Jadi berapa negara ini? Mesir, Maroko, Spanyol. Masya Allah. Ini ukiran-ukiran ini Pak Ustaz? Enggak tahu saya dari mana. Tapi yang jelas cantik lah pokoknya. Kalau masuk ke dalam, pandang pangkal kepala tiang-tiang mengingatkan kita tiang-tiang Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki nanti insyaallah. Itu emas. Hebatnya masjid kecil lemik, di dalamnya emas tapi pintunya enggak pakai jeruji besi. Luar biasa, menunjukkan di sini aman, tak ada pencuri. Tapi saya tetap juga beberapa menit ceramah saya tengok jatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaligrafinya indah, lampu-lampunya mengingatkan kita pada taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, ada taman-taman surga. Malam ini mata kita dimanjakan dengan kenikmatan. Tak berhenti-berhenti saya melihat menara,
dengan lampu kelap-kelipnya. Di sebagian masjid ada juga lampu kelap-kelip, tapi rupanya bola mau putus. Tapi di sini memang kelap-kelip. Tak bosan. Saya rekam tadi ketika Ustaz Darwin mengaji, saya ambil rekam, naik ke atas, menampakkan relief-reliefnya. Terus kepada ibu-ibu, pas 1 menit nanti akan di-share di Instagram, like and share. Untuk apa? Mata perlu hiasan-hiasan yang indah. Malam ini keduanya dapat. Mata melihat hiasan yang indah, telinga mendengarkan suara yang merdu dari lantunan Qori Internasional. Tapi kalau tidak ada yang hijau-hijau, kering kerontang, ditanamlah hijau-hijau pohon. Ini bukan pohon sakit, pohon betul, pohon korma ya. Pohon korma ini luar biasa, tapi nampaknya belum ada yang berbuah. Di tempat kami di Pekanbaru Riau itu keliling pohon korma, Masjid Agung An-Nur namanya, tidak ada yang berbuah. Akhirnya datanglah pakar korma dari Thailand, namanya Mr. Kola. Bukan kolak pisang yang manis itu, Mr. Kola. Diteliti sama Mr. Kola, dilihatnya rupanya korma yang ada di pinggir masjid itu semuanya korma jantan. Gak ada betina. Itu menunjukkan LGBT tidak produktif. Tapi alhamdulillah di Aceh kita tidak perlu menghadirkan pakar korma dari Thailand. Anda ingin korma Anda diperiksa, segera datang ke kebun korma Barbate sebelum tanggal berikut ini. Hanya 15 menit dari airport. Anda yang datang dari Brunei Darussalam, datang dari Singapura, datang dari Malaysia, datang dari Patani Thailand Selatan, datang dari Moro Filipina, datang dari mana-mana, silakan datang nikmati alam Aceh yang indah. Dan yang paling menyenangkan hati adalah Islami. Semua apa perempuan yang di pesawat itu? Pramuga, saya ngetes saja. Semua pramugari begitu sampai Kuala Namu, mereka pun bersiap-siap pakai jilbab, pakai celana panjang, pakai rok panjang. Maka Anda mau datang wisata religi, datang ke Banda Aceh, jangan lupa mampir ke Masjid Kecil Lumeh. Nikmati wisata religi, cantik dan indah. Saya sudah melihatnya, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Potong 1 menit, subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Memang manusia ini suka pada keindahan-keindahan, hiasan-hiasan, ukiran-ukiran. Tapi dalam Islam mengukir patung haram. Membuat manusia bentuk hewan, bentuk yang bernyawa haram. Lalu seni itu, darah seni itu kemana? Darah seni disalurkan lewat daun-daun bunga-bunga. Daun-daun bunga-bunga boleh, arsitektur cantik ukiran boleh, lampu-lampu kaligrafi boleh, ukiran-ukiran karpet, gambar-gambar ornamen yang cantik boleh, bunga-bunga silakan. Lihat bunga kita, Masya Allah, bunga asli. Di tempat lain kadang dipegang plastik. Ini asli, luar biasa. Tidak ada pencitraan di Banda Aceh. Asli bunga hidup, bunga asli, luar biasa. Hebatnya, suburnya tanah Banda Aceh. Dari semen pun tumbuh bunga-bunga. Biasa, luar potnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keindahan sebelum datang ke masjid, mata Abdul Somad sudah dimanjakan dengan keindahan-keindahan. Tadi saya dibawa melihat gading gajah besar sekali, hampir setinggi saya. Lama saya berpikir, sebesar apalah gajahnya ini. Gadingnya aja sebesar itu. Taring gigi gajah, luar biasa. Melihat tulang ikan hiu, Masya Allah. Melihat pedang-pedang Aceh. Inilah pedang yang dipakai untuk membunuh kafir penjajah. Lontang panting Belanda pulang ke Amsterdam, dikejar dengan rencong, dikejar dengan alat-alat perang yang luar biasa. Saya sudah melihat dengan nyata tadi, dan melihat pula emas-emas. Inilah emas
alat tukar pada masa kejayaan Aceh masa silam. Menunjukkan apa? Orang Aceh kaya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Amin. Mana buktinya orang Aceh dulu banyak duitnya? Tuh, pesawat Sulawak. Pesawat Sulawak itu adalah gelang, cincin, anting, subang, rantai, gelang kaki nenek-nenek moyang orang Aceh yang disumbangkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Jangan ajari tentang kecintaan. Mana buktinya Pak Ustaz? Tuh, tiang bendera lengkap dengan benderanya di atas. Udah habis waktu. Ada bunyi jam ting ting ting. Sudah banyak saya ceramah di masjid, tapi rasanya baru masjid kecil Lumik lah yang ada tiangnya lengkap dengan benderanya. Malam-malam pun berkibar. Bendera merah putih, tanda cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan bicara cinta NKRI pada orang Aceh. Tuh gambar. Ustaz Abdul Somad, kenapa kalau ceramah pecinya nggak diikat dengan bendera merah putih? Sekarang kan lagi tren bendera merah putih di kepala. Jangankan peciku, sorbanku saya sudah merah. Sorbanku merah, bajuku putih. Kurang besar apa lagi itu? Cuci matamu, hilangkan tai matamu. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi malam ini Ustaz nggak pakai itu. Malam ini saya balik, sorbannya putih, bajunya merah. Dapat dari mana? Kasih, dikasih orang. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu gerbangnya cantik. Ini pintu gerbang kedua. Pintu jalan tadi masuk pintu gerbang. Tuan Haji Harun, iya, ini pintu gerbang. Ustaz Somad, ada satu lagi pintu gerbang. Banyak sekali pintu gerbang. Luar biasa. Apa makna pintu gerbang banyak? Menunjukkan semennya berlebih. Kalau semen kurang gimana, Bang? Nanti ibu-ibu insya Allah anak-anaknya bisa sekolah ke Mesir. Amin. Amin. Di Mesir ada satu masjid, kubahnya warna hijau, namanya Masjid Nuri Khattab. Masjid apa? Masjid Nuri Khattab. Tertulis di situ, Masjid Nuri Khattab tidak menerima infak dan sedekah. Tidak menerima infak dan sedekah. Dulu saya berpikir, ada nggak masjid seperti ini di kampung halaman saya di Indonesia ya? Ternyata 2019 saya melihat nyata ada masjid. Dibangun masjid ini 2 tahun 4 bulan, tidak menerima infak dan sedekah. Bukan sombong, bukan angkuh. Artinya apa? Kalau mau infak sedekah, pergi ke masjid, ke pondok pesantren, ke daya, ke tempat lain, bangun TK, bangun MDA, bangun surau, bangun musola. Tapi masjid ini mau mengajarkan independen, berdiri sendiri. Kadang ada juga masjid ini tidak menerima infak dan sedekah, tapi proposalnya ke pemerintah sampai banyak anggota-anggota dewan yang baru terpilih itu sakit jantung saking banyak yang menerima proposal. Bahkan saya dengar ada yang sudah menerima sampai 120 proposal. Namanya nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri di atas kaki sendiri dengan hasil usaha. Kalau keluar dari masjid, tengok di atas pintu tertulis doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezekimu untukku. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Wa bataghu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah. Tapi kalau rezeki banyak bukan untuk sombong, petantang, petenteng. Ini ada orang sombong, berdiri ya, berdiri saja 100 juta. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki 100 juta. Peci 10 juta sama daki-dakinya tuh. Sepatu kulit buaya 20 juta. Celana dari sutra. Baju berdiri 100 juta. Saya duduk tadi, saya perhatikan pakaian Haji Harun, saya tengok sorban Haji Harun, perasaan banyak di toko. Baju kokonya saya tengok biasa aja, kain sarungnya saya tengok biasa aja. Ternyata kita tidak menunjukkan kekayaan kita dengan pakaian yang kita pakai.
Mana bukti kita kaya? Bukan dengan baju kita yang mahal. Ini kadang ada orang duduk dengan kita sebentar. Mohon maaf ya Pak Ustaz, mohon maaf. Ini 5 juta nih Ustaz. Yang nanya Pak siapa? Pakaian kau boleh biasa saja, celana kau boleh biasa saja, kau beli kain yang 100.000, upahnya 50.000, jadi juga. Sekaya-kayanya orang pakai baju paling 3 lapis, 1 singlet di dalam, 1 baju di luar, 1 aksesoris di luar. Kalau sampai 4 lapis bukan kaya, demam. Sehebat-hebatnya, kuat-kuatnya kau makan paling 3 kali, 1 kali enak, tambah 2 kali, enak kali, tambah 3 kali. Kalau sampai 5 kali berarti usus kau berlubang. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Makan biasa-biasa saja, pakaian biasa-biasa saja. Simpan duitmu untuk apa? Untuk wakaf, infak, sedekah. Itu yang akan kekal mengalir abadi. Malam ini tanpa ada ceramah, tausiah, tabligh akbar pun, bangunan masjid beserta pagar komplek tanamannya mengingatkan kita bahwa kita mesti kaya. Kalau sudah kaya, bukan dengan membangun rumah yang besar. Sengaja saya tunjuk ke sana. Jadi saya tunjuk ada rumah besar, orang tersinggung. Bukan dengan membeli mobil yang mewah, bukan dengan pakaian yang megah, tapi dengan cara membangun rumah Allah, berwakaf, berinfak dan bersodakoh. Selawat pula kan. Selawat bagus juga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.